Tak tanyain, mukanya tuh soalnya tuh pucet sama lemas. Tak tanyain dong, kenapa? Aku bilang gitu, kenapa? Panggil aja Jojo, namanya kan Jojo. Terus dia bilang, saya mau ning kono, ning lapangan ono wong balang-balang karo nangis. Halo pemirsa, kembali lagi nih di Chemistry bersama saya Fani dan narasumber saya Salsa. Halo. Nah, di episode kali ini Salsa akan menceritakan tentang pengalaman horornya nih. Yuk simak ceritanya. Halo Salsa. Halo. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, kalau boleh tahu awal mula ceritanya itu gimana sih? Awal mula ceritanya itu sepupu saya mau ngambil uang sama temannya di rumah. Nah, dia kembali lagi waktu arisan. Nah, sebelumnya itu tuh kita kan remaja, kan aku kan ikut Karang Taruna kan. Ngadain Karang Taruna di kampung. Tapi kayak singkat cerita aja itu tuh di hari Sabtu pukul sekitaran jam 8 dan itu tuh udah mulai arisannya. Jam 8 malam apa siang ini? Jam 8 malam. Oh. Nah, terus tuh sepupu saya kan pulang ngambil uang sama temennya. Terus dia kembali lagi. Tak tanyain, mukanya tuh soalnya tuh pucet sama lemas. Tak tanyain dong, kenapa? Aku bilang gitu, kenapa? Panggil aja Jojo, namanya kan Jojo. Terus dia bilang, saya mau ning kono, ning lapangan ono wong balang-balang karo nangis gitu. Nah, emang di lapangan itu ada apa sih? Nah, sebelumnya itu tuh lapangannya tuh sebelumnya jadi bengkel cat itu tuh sebenarnya tuh ada rumah, tapi rumah kosong, ada gubuk. Kayak rumahnya tuh rumah gubuk gitu loh. Terus tuh ada kayak pohon kelapa. Terus yang sebelah sini tuh, seberangnya sini tuh tanah kosong, ada sumur tuanya. Jadi udah lama nggak dipakai itu? Iya. Udah terbengkalai lama gitu. Terus yang sampingnya tanah kosong itu, yang sampingnya sumur itu tuh ada garasi bekas mobil kecelakaan ditaruh ke situ. Terus sampingnya rumah lagi tuh ada 2 rumah kosong lagi. Nah, kalau boleh tahu itu daerah mana sih kok banyak banget mobil kecelakaannya? Di daerah deket rumahku. Jadi tuh kayak rumahku tuh samping lapangan persis, tapi tuh masih agak mungkin sekitaran 2 menitan kalau jalan. Lumayan deket ya? Iya. Nah, jadi tuh ceritanya tuh habis tak tanyain itu. Terus kan waktu penutupan arisan kan. Waktu penutupan arisan, si teman-temanku remaja itu pada gerudukan ke lapangan itu mengecek. Iya. Terus ya udah gerudukan di situ. Dan itu tuh pada ngedengerin kalau di situ tuh ada suara dan dilempar dari luar pakai batu. Terus dia tuh dari dalam tuh bales, dan di dalam garasi itu tuh nggak ada orang sama sekali, cuma ada mobil yang bekas kecelakaan itu. Jadi tuh bentukan garasinya tuh gede besar, terus tuh di dalamnya tuh cuma ada mobil-mobil bekas kecelakaan aja. Kamu waktu kejadian itu kamu ikut kah? Ikut. Pertamanya tuh sempat gak berani karena kan ya karena lagi halangan, jadi kan agak sensitif kan. Nah, terus langsung didengerin teman-teman dengerin ke garasi, dan itu tuh ternyata tuh nyata kalau di situ tuh ada orang nangis sama orang balang-balang gitu pakai batu. Terus ada anak kecil mainan lari-larian. Itu yang lari-larian tuh cowok apa cewek ya? Kurang tahu kalau wujudnya, cuma tuh yang didengerin sama teman-teman tuh seperti itu. Terus temanku yang satunya tuh nyenterin dari bawah, yang garasi itu dari bawah. Yang bolongan itu? Iya, disenterin dari bawah. Dia awalnya nangis, didengerin sama temanku tuh nangis, gitu. Dah, terus selang 15 menit, waktu 15 menit, disenterin lagi, dia tuh ketawa, tapi tuh didengerin sama teman-temanku tuh telinganya teman-temanku langsung perih. Terus gimana tuh? Lah, selang waktu itu kan udah, terus waktu itu jam 10:30 sampai 10:30 tuh mati lampu. Aduh, lama ya. Terus langsung dicek sama teman-teman remaja, dicek lagi ternyata tuh masih ada.
Dan waktu itu tuh sekitaran jam 10 setengah 11-an tuh aku kan masih di luar di depan rumah sama temen-temen cewek remaja. Iya. Lah sama temen-temen anak cewek remaja langsung masih kedengeran sampai depan rumah. Tapi tuh sebelumnya tuh pada nggak denger, cuma aku yang denger. Nah waktu kamu denger itu kamu nggak nyoba lihat lagi kah? Enggak, soalnya ya karena takut apa karena sensitif ya nggak tahu ya. Soalnya tuh yang denger tuh cuma aku. Waktu gerudukan aja itu tuh aku sama teman-teman anak cewek remaja pada ngejauh. Terus bilang gini, kayak do krungu pora gitu, anak-anak cowok. Yang wedok itu do krungu pora. Ora teman-teman cewekku pada jawab gitu, tapi aku denger. Terus saya tanyain, masuk kalian karena krungu sih? Aku bilang gitu toh. Soalnya itu tuh bener-bener jelas banget nangisnya, ketawanya jelas banget. Berarti keras deh suaranya. Tapi teman-temanku cewek tuh pada nggak denger. Selain itu sih cuma lapangan tuh nggak cuma angker, bisa dibilang angker. Soalnya tuh udah terbengkalai tuh lama banget, tapi tuh sekarang dipakai buat bengkel mobil ngecat gitu. Nah, pernah dengar cerita dari tukang bengkelnya sendiri nggak sih? Pernah sih sebelumnya. Jadi tuh rumahnya itu kan dulu kan sebelumnya dibongkar itu tuh rumah itu kan kayak gubuk, rumah kosong. Terus kan ada kebun. Pohon. Iya, gitu. pohon kelapa gitu kan. Nah, terus tuh ada tukang bakso lewat. Tukang bakso lewat sekitar jam 11, masih ya jam 11 kalau nggak jam 10-an lah. 10-11an malam ya? Iya, jam 10 jam 11-an malam dipanggil tukang baksonya lewat. Le, tuku le bakso. Le mingo kayak ngelihat ke belakang. Ngelihat ke belakang, nggak ada orangnya, le lari. Terus tukangnya itu minta tolong ke kamu nggak sih, kayak ke warga-warga sekitarnya? Iya, dia sempat minta tolong. Terus sempat ditanyain tuh bener-bener sampai lemes, mau sampai semaput gitu. Terus waktu itu tuh sebelum sumur tuanya dibangun jadi rumah kayak rumah baru zaman sekarang gitu loh. Berarti sekarang udah ada yang nempatin dong tempatnya? Iya, dijadiin buat restoran gitu. Di rumah makan. Iya. Terus yang agak sebelum sini kan garasi mobil bekas kecelakaan. Terus tuh sebelah sini kan 2 rumah itu kan rumah kosong. Yang satu itu tuh sebelumnya tuh ada tetanggaku meninggal kayak cowok tapi sendirian. Oh, berarti dia anak tunggal atau emang nggak ada yang ngurusin, soalnya tuh sepupunya tuh udah di luar kota semua, udah hidup masing-masing. Terus orang tua juga udah meninggal. Itu meninggalnya masih muda atau? Udah tua, dan dia tuh nggak punya anak istri. Terus tuh ceritanya gimana kok bisa meninggal sih? Dia tuh kayak stroke gitu loh, udah sakit lama, terus nggak ada yang ngurusin. Dia tuh udah meninggal tuh barusan ketahuan tuh 2 minggu. Oh, berarti mayatnya masih di dalam waktu? Iya, itu tuh udah bener-bener bau batang, bau segala macem, udah kayak keluar hewan-hewan gitu. Terus siapa yang nemuin mayat itu pertama kali? Tetangga. Tetangga berarti langsung cerita ke PSK apa laporan? Gitu? Laporan, terus polisi sempat datang. Dan itu langsung sampai rumahnya sekarang sampai terbengkalai, rumput-rumputnya udah tumbuh panjang gitu. Terus ada tukang sate itu lewat. Terus dipanggil, lek sate 10 tusuk, udah dibuatin tuh. Tapi leknya tuh tukangnya tuh nggak tahu, tukang satenya nggak tahu kalau yang beli itu. Iya, dan itu tuh nggak tahu kalau rumah kosong. Belilah 10 tusuk udah dibuatin, terus mau dianterin, ternyata ditutup tuh. Terus tetanggaku lewat, dibilangin kalau itu rumah kosong pak gitu. Kan itu rumah kosongnya ada 2 ya, yang satu restoran, yang satunya masih terbengkalai sampai sekarang. Masih. Berarti waktu ada tetanggamu yang meninggal itu sempat disegel dong sama polisi? Iya, sempat, kayak hitungannya kayak pembunuhan, tapi tuh bukan pembunuhan, kayak meninggal biasa sih, kayak udah sakit lama. Iya. Terus itu nggak ada niatan dijual kan rumahnya atau? Nggak, emang rumahnya tuh udah lama banget, kayak udah aku dari kecil tuh itu tuh rumahnya tuh juga udah kayak gitu. Belum kosong. Oh, iya, masih ada orang. Iya, masih ada orangnya, cowok itu, bapak-bapak tua itu. Orangnya Cina. Yang terakhir nematin itu dia ya? Iya.
Waktu dia meninggal itu ada keluarga yang datang nggak sih? Kurang tahu, kayaknya tuh langsung dibawa ke rumah sakit terus kayak langsung dikasih formalin apa-apa gitu, soalnya kan biar nggak bau menyengat atau gimana. Terus tuh juga kan sekitar jam udah habis maghrib gitu, 6:30 kan, 6:30 sampai pokoknya tuh 6:30 tuh lapangan tuh udah gelap. Pas itu di lapangan tuh ada orang buat minum-minum kayak orang mabuk, tetangga lah biasa kayak anak muda. Nah terus katanya orang mabuk yang pernah mabuk di situ, katanya tuh juga pernah diperuhi kayak dinampakin gitu loh ya, dinampakin nenek-nenek tua. Nah waktu ada tetanggamu yang meninggal itu, kampungmu sempet sepi nggak sih? Kayak pada takut keluar gitu? Iya, soalnya kan situ tuh bener-bener udah termasuk angker, terus kayak udah gelap. Terus kadang juga tuh kalau aku lewat situ sekitaran jam 8 tuh mogok, tiba-tiba motorku mogok di situ. Kalau waktu mogok gitu takut gak sih? Kayak sempet takut. Cuman kan itu kan motorku kan beat kan. Iya. Nah, motor kan beat. Nah, seharusnya kan kalau motor beat kan kalau didorong ke depan itu kan enteng kan, kayak ringan gitu lah, kayak ringan. Tapi ini berat. Aduh. Terus. Nah, aku ngerasa kalau ini tuh ada yang gonceng dan dia tuh nyemplo. Aku tuh sebenarnya udah tahu tapi aku santai. Terus tuh langsung tak biarin, itu bener-bener gak bisa nyala. Biasanya kan kalau matic itu kan matic. Nah, kalau matic kan biasanya kan kalau diginiin terus kan direm gitu kan barusan bisa nyala kan sambil dipencet itunya. Nah itu tuh nggak bisa sama sekali, dan didorong ke depan itu pun juga nggak bisa. Kamu tuh orang yang tipe sensitif gak sih kalau sama dengan hal-hal goib gitu? Kalau sensitif tuh enggak ya, tapi lebih ke kalau yang melihat tuh ya agak bisa, tapi nggak semua hal wujudnya tuh aku bisa lihat. Ada pernah yang lihat tetanggamu yang habis meninggal tuh nggak sih, kayak sebelum ditemukan mayatnya itu ada yang mungkin penampakannya dulu nggak sih? Nggak, lebih tepatnya tuh kayak tetanggaku meninggal tuh kadang tuh kayak kayak tiba-tiba tuh hari ini ya, semisal hari ini tak ajak ngobrol, tiba-tiba besoknya meninggal gitu. Banyak kok yang kayak gitu, tiba-tiba hari ini tak ajak ngobrol, besoknya tiba-tiba meninggal gitu. Wow, seru juga ya ceritanya ya. Nah, gimana nih pemirsa? Cerita tentang pengalaman pribadi Salsa, seru ya? Untuk episode kali ini cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih.